Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sore hari ini saya Madi Sekedar kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Nah, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana akan menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber seperti biasa yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada AKP Andro Yuan Elim SIK MH. Beliau adalah Kasat Reskrim Polres Jembrana. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Andro, apa kabarnya? Baik, luar sehat biasa. Ya? Tadi sehat. Dari Jembrana langsung ke sini kah? Langsung ke sini. Gimana nih perjalanannya dari Jembrana? Ya lumayan, 3 jam perjalanan. Nanti kan ada jalan tol lebih cepat lagi Pak Andro ya. Baik, terima kasih Pak Andro sudah hadir di studio. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana. Dan seperti biasa juga kita sudah kehadiran seorang praktisi hukum. Beliau adalah Ketua Peradi Bali, Bapak Nyoman Budi Adnyana SH MH CLA. Om Swastiastu Pak Budi. Swastiastu Pak Made. Sehat selalu ya Pak Budi. Harus sehat ya. Oke, harus sehat ya. Harus sehat. Pulang kampung nggak sih? Pulang kampung. Katanya lebih cepat lagi nih ke kampung Singaraja ya Pak ya? Ya, ada shortcut kan? Shortcut, Shortcut, ya. Sudah diresmikan sama Pak Presiden dan juga Gubernur kita ya waktu ini ya. Dan wah ini musim durian nih kayaknya, saya harus ke kampungnya Pak Budi nih. Baik, Pak Andro, ini kalau kita berbicara tentang 2023 baru sebulan, hampir 1,5 bulan kita lalui. Sebenarnya bagaimana situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Jembrana secara keseluruhannya? Baik, terima kasih Pak Made. Jadi memang pada acara yang saya anggap berbahagia ini, ya. Jadi terima kasih juga sudah diundang ke sini. Jadi saya hadir di sini juga menyampaikan situasi Kamtibmas. Kemudian juga mungkin di lain hal kami juga dapat menyisipkan untuk pesan-pesan Kamtibmas. Ya. Seperti itu ya. Jadi dapat saya sampaikan bahwa untuk situasi secara umum di wilayah hukum Polres Jembrana, untuk situasi Kamtibmasnya aman terkendali. Ya, jadi untuk situasinya kalau kita lihat untuk angka kriminalitas, kita bandingkan dengan yang satu periode khususnya dari Januari sampai ke Februari 2023, kita bandingkan dengan dari Januari sampai Februari 2022. Ya. Jadi untuk angka kriminalitas di situ kalau kita lihat angka data itu terjadi penurunan, ya. Jadi penurunan angka kriminalitas. Kemudian kita juga melihat bahwa untuk penyelesaian dari laporan yang masuk itu juga kita ada penurunan juga memang, tapi kita tetap berupaya untuk maksimal untuk melakukan penyelesaian terhadap semua laporan yang masuk. Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan secara umum untuk angka kriminalitas memang itu menurun. Tapi kalau kita lihat untuk kasus yang mendominasi, jadi untuk kasus curat misalkan pencurian dan pemberatan, itu pada tahun 2022 di periode bulan Januari sampai Februari itu ada 3 kasus. Kemudian kalau kita lihat di Januari sampai Februari 2023 itu ada kenaikan 2 kasus, jadi total 5 kasus. Ya. Kemudian juga ada penambahan kasus curanmor 4 kasus. Kemudian ada kasus penganiayaan 4 kasus dan juga kasus pencurian biasa 4 kasus. Ya, kalau kita lihat dari angka memang kenaikannya lumayan, cukup signifikan. Tapi berdasarkan kita juga kemarin sebelum melaksanakan kegiatan di sini, kami juga melaksanakan ANEF di Reskrim Polda Bali. Jadi di bawah pimpinannya Pak Dir ditanyakan terkait dengan penanganan kasus ini, dan memang dari keberhasilan kita menyelesaikan dari angka curanmor 4 ini, kita sudah melaksanakan pengungkapan 4 kasus curanmor. Ya. Kemudian untuk kasus curat yang 5 kasus ini pun kita sudah ada upaya pengungkapan 2 kasus. Ya, jadi untuk kasus penganiayaan sekarang dalam proses penyidikan. Jadi untuk bulan depan pasti banyak penyelesaian dari kasus-kasus yang dilaporkan sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada gangguan yang ada di Polres Jembrana, jadi kalau kita lihat itu ada tren peningkatan kejadian dari yang tahun 2022 itu 6 kasus, ya, dari bulan Januari sampai Februari 2022. Kemudian di bulan Januari sampai Februari 2023 itu ada kenaikan jadi 8 kasus, ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua bahwa kita lihat yang mendominasi terkait dengan gangguan ini adalah kasus gantung diri, ya. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, kemudian tahun 2023, ini yang mendominasi sama kasusnya gantung diri. Jadi ini yang merupakan perhatian dari kita bersama. Mungkin
selain dari pihak Polres Jembrana juga mungkin kita mengajak semua masyarakat, kemudian terutama keluarga, ya, keluarga terdekat yang mungkin mempunyai keluarganya yang sakit, ya. Jadi kebanyakan gantung diri ini kan disebabkan karena depresi, karena sakit menahun. Jadi mungkin yang keluarganya terdekatnya ada yang mengalami sakit agar diberikan support, jangan sampai ditinggalkan, sehingga mereka dapat menghadapi untuk cobaannya mereka itu dengan tidak putus asa, ya, tetapi harus dikuatkan seperti itu. Oke, baik Pak Andro, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana, dan pemirsa di sesi berikutnya kami pun akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang situasi atau seputaran topik kita pada hari ini di 036189484400 dan juga di 0361894841 sesaat lagi. Ya, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jembrana masih menjadi topik kita di sore hari ini di Halo Kamtibmas. Masih bersama Kasat Reskrim Polres Jembrana, ada Pak Andro Yuan Elim, dan juga hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang praktisi hukum. Beliau adalah Ketua Pradi Bali, Bapak Nyoman Budiatnya, dan tentunya Pak Andro. Kalau tadi Bapak mengatakan ini situasi cukup kondusif di wilayah hukum Polres Jembrana, dan ada yang menarik di sini adalah yang menjadi perhatian adalah kenaikan kriminalitas, angka kriminalitas yang cukup menjadi perhatian ini sendiri. Nah, ini apakah ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, atau tren pengungkapan juga harus kasus yang mendominasi, kemudian berbicara tentang kasus-kasus yang mendominasi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andro sendiri. Nah, selalu kita ingatkan bahwa hal-hal tersebut bisa saja terjadi di sekitar kita. Masyarakat seperti apa, bagaimana harus menanggapi hal tersebut? Baik, jadi memang untuk terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, yang seperti saya sampaikan tadi, salah satunya kan ada kasus curanmor. Di situ kebanyakan kejadiannya adalah karena masyarakat yang menggunakan sepeda motor ke tempat keramaian itu saat hendak memarkirkan kendaraannya tidak mencabut kuncinya. Ya, jadi ada kunci nyantol di situ. Artinya seperti apapun pengamanan dari Bapak Kepolisian, tapi kalau memang misalkan ada kesempatan yang diberikan oleh pengguna motor juga, ya pasti akan memberikan kesempatan kepada pelaku itu untuk melakukan perbuatannya dia. Ya. Jadi seperti itu salah satu contohnya. Jadi mungkin diharapkan juga kepada masyarakat juga harus ikut membantu kita dari pihak kepolisian ini untuk sama-sama menjaga. Artinya apa? Artinya dalam menggunakan sepeda motor, contohnya salah satunya itu harus diperhatikan terkait dengan kunci motor yang digunakan, kemudian saat diparkirkan mungkin harus dikunci untuk stang motornya juga. Ya. Kemudian juga terkait dengan rumah juga sama, kalau memang keluar meninggalkan rumah, kalau bisa menitipkan kepada tetangga. Ya, kemudian juga pintu dan pagar mungkin harus ditutup. Seperti itu salah satu contohnya yang mungkin kita sama-sama mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita sendiri, seperti itu. Bagaimana dengan angka narkotika? Baik, terkait dengan angka narkotika, memang ini kalau kita lihat dari data yang ada, memang terjadi kenaikan juga, ya. Jadi di sini bahwa kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya di Januari Februari 2022 dibandingkan dengan Januari Februari sampai Februari 2023, itu ada kenaikan 3 kasus, ya. Jadi di tahun 2022 itu 4 kasus. Kemudian di tahun 2023 periode Januari sampai Februari itu ada 7 kasus. Ya. Jadi kita lihat memang ini ada peningkatan angka terkait dengan narkotika ini. Ya mungkin kalau kita lihat juga bahwa memang terkait dengan udah pencabutan PPKM dan kemudian juga angka COVID yang memang sudah bisa dikendalikan. Artinya di sini bahwa masyarakat kegiatan masyarakat semakin meningkat, dan juga kalau kita lihat bahwa Polres Jembrana ini kan merupakan pintu masuk, ya, dari luar Bali, dari Jawa masuk ke Bali. Kemudian juga merupakan jalur penghubung juga, atau jalur yang dilewati manakala orang mau ke tempat pariwisata, misalkan di Denpasar atau di Badung. Dan kita ketahui bahwa peredaran narkoba ini misalkan mereka bertujuannya ke Denpasar, tapi karena jalur yang dilalui adalah Jembrana, tidak menutup kemungkinan bahwa
peredaran itu dapat dilakukan di wilayah Jembrana seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari tren kasusnya meningkat seperti itu. Oke, kalau kita berbicara tentang jalur dari Jembrana ke Denpasar, kita berbicara juga dengan kasus laka lantas seperti apa? Ya, jadi untuk kasus laka lantas juga sendiri di sini kalau kita lihat dari angkanya memang ini juga ada peningkatan ya, peningkatan laka lantas ya. Di tahun 2022 di bulan Januari sampai Februari itu ada 35 kasus. Kemudian di tahun 2023 periode Januari sampai Februari itu ada 40 kasus ya. Oke. Kemudian untuk di sini untuk yang meninggal dunia ada juga tetap sama seperti tahun sebelumnya 6 orang. Kemudian juga untuk luka berat nihil dan paling banyak adalah luka ringan. Jadi ini juga merupakan suatu perhatian khusus yang harus kita berikan bahwa disinilah kita sama-sama mengajak juga dari instansi terkait, misalkan dari perhubungan, juga dari pemerintah untuk sama-sama melakukan pencegahan. Jadi mungkin kita memasangkan rambu-rambu di tempat-tempat yang rawan kecelakaan, kemudian kita juga memasang spanduk, peringatan, misalkan di depan ada tikungan tajam dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya himbauan-himbauan yang dilakukan dari kemudian, Polres Jembrana tentunya. Kemudian juga mungkin ditambahkan penerangan di tempat-tempat yang mungkin kurang penerangan seperti itu juga. Jadi upaya-upaya yang dilakukan, kemudian dari kepolisian juga kita melaksanakan operasi-operasi ya. Kemarin sempat melakukan operasi keselamatan ya. Juga itu juga kita harapkan dapat menekan angka kecelakaan yang ada seperti itu. Oke, baik Pak Budi, dari sekilas apa yang disampaikan oleh Pak Andro, situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Jembrana seperti apa Pak Budi menanggapinya? Tadi disampaikan oleh Pak Andro, kan kalau dalam periode yang sama Januari-Februari 2022 dibandingkan dengan Januari-Februari 2023 kan ada peningkatan. Sebenarnya peningkatan itu mungkin sangat wajar ya, karena kan kita beranjak nih dari COVID menuju situasi pandemi, tidak akan menuju endemi seperti itu kan? Kan jadi kan aktivitas kegiatan masyarakat kan jadi semakin banyak. Makin banyak. Kalau lihat dari angka kecelakaan lalu lintas kan sirkulasi orang untuk bepergian dengan kendaraan itu kan semakin tinggi, sehingga potensi terjadinya kecelakaan apalagi pengguna jalannya tidak taat lalu lintas kan bisa terjadi. Tapi yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Andro itu kan curanmor itu ya. Curanmor. Apakah ini ada kaitan dengan Jembrana sebagai pintu gerbang masuk Bali itu? Apakah ada tendensi bahwa hasil kejahatan curanmor itu dibawa keluar, keluar dari Jembrana? Nah itu kan perlu diatensi hal seperti itu. Bahwa penyebab makin banyak curanmor itu seperti yang Pak Andro bilang memang benar seperti itu. Kejahatan tidak akan terjadi kalau masyarakatnya disiplin dan melindungi barang miliknya, khususnya kendaraan bermotornya. Ya, parkirnya gimana, apalagi sampai yang melalaikan kuncinya di motor itu kan sudah mengundang orang untuk melakukan tindak pidana kan seperti itu. Tindak pidana. Kemudian terkait dengan narkotika yang tadi disampaikan oleh Pak Andro itu kan ini kan persoalan laten yang selalu muncul ya. Semakin teman-teman kepolisian mengadakan operasi untuk penegakan hukum dalam rangka memberantas narkotika, semakin banyak akan ditemukan. Semakin banyak akan ditemukan. Dan itu tidak bisa jadi barometer peredarannya cukup banyak atau gimana di sana. Yang jelas semakin dikejar semakin akan muncul itu. Semakin akan muncul. Nah, jadi khusus untuk narkotika ini kan cukup serius karena kita sendiri melihat bahwa yang banyak menjadi korban ini kan remaja kan. Kalau remaja dalam kamus bahasa Indonesia itu usia 12 sampai 22 ya. Nah, usia-usia itu kan usia-usia sedang mencari identitas diri, jati diri, sehingga begitu gampang untuk bisa terpengaruh baik dari segi internalnya sendiri maupun dari segi eksternal. Internal misalnya rasa ingin tahu yang berlebihan, gimana sih? Kok katanya enak, coba kan kayak itu. Kalau dari segi eksternal kan, misalnya di luar dirinya misalnya konflik-konflik dalam rumah tangga, di keluarga itu kan mempengaruhi kegelisahan anak untuk mencari pelampiasan jalan keluarnya kan bisa dengan salah pergaulan kan ya.
Tapi jangan dilupakan juga, mereka para pemain narkotika ini kan mencari marketing juga. Dengan segala sistem dan upaya-upaya yang mereka lakukan ini ya kan yang harus diantisipasi. Oke, yang harus diantisipasi termasuk juga kemajuan teknologi kah Pak Budi? Jelas, karena semakin canggih teknologi kan marketing makin lebih gampang. Oke, dengan contohlah aplikasi ojek online bisa saja dimanfaatkan para jaringan untuk mengedarkan barang-barang terlarang ini. Yang paling ngetren tuh kan micet itu. Micet itu kan. Kan itu ya Pak Ardo kan micet itu yang paling ngetren itu. Jadi dengan adanya aplikasi gitu kan kita yang misalnya bernasib baik punya penginapan. Kita tidak pernah tahu yang mau nginep ini siapa. Tetapi kalau itu ada dalam jaringan micet itu, tempat kita yang dipakai tuh nanti kalau itu ketahuan kan bisa-bisa kita diikut memfasilitasi. Oke. Benar tak itu Pak Ardo? Baik. Benar kan? Nah jadi teknologi itu dampaknya. Oke. Kita yang berbisnis baik-baik bisa kena juga itu. Baik, Memfasilitasi. termasuk juga yang saya sampaikan tadi ojol untuk terutama untuk mengantarkan paket seperti itu, paket yang tidak jelas seperti itu Pak. Tempel menempel di tiang itu. Oke, untuk saya nggak punya aplikasi micet ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Pak Budi, Pak Andro. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Jembrana? Masih bersama Kasat Reskrim Polres Jembrana. Ada Bapak Androyuan Elim dan juga Bapak Nyoman Budi Aryana, seorang praktisi hukum sekaligus Ketua Peradi Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 lain sudah kami buka tentunya. Pak Andro, ini yang menarik dengan kemajuan teknologi ternyata bisa dimanfaatkan oleh mereka para sindikat pengedar narkoba untuk memuluskan kegiatannya seperti itu. Itu menjadi perhatian juga kah dari pihak Polres Jembrana untuk menekan peredaran narkoba di Jembrana? Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan juga bahwa kita melalui narkoba Polres Jembrana itu berupaya melakukan pengungkapan ya. Jadi bersifat represif. Jadi memang kita sudah melakukan pengungkapan sampai dari Januari sampai Februari ini kurang lebih sudah ada 7 kasus yang diungkap terkait dengan narkotika. Kemudian terkait dengan pencegahan juga kita tetap berupaya melakukan pencegahan, yaitu dengan memanfaatkan Babin Kamtibmas yang ada untuk menyampaikan ke masyarakat dan kepada mungkin lingkup terkecil ke keluarga. Karena untuk memberantas narkoba ini kita harus mulai dari lingkungan yang terkecil. Saya pikir seperti itu ya. Jadi mungkin itu harus ada pengawasan dari orang tua terhadap anak, kakak terhadap adiknya. Kemudian baru kita meluas kepada banjarnya seperti itu, kemudian meluas lagi kepada desanya. Jadi itu yang kita harapkan bahwa pencegahan ini harus dimulai dari yang terkecil. Jadi kita membatasi, mementengi diri kita dari peredaran narkoba itu mulai dari keluarga seperti itu. Baik, ada upaya-upaya juga yang dilakukan dari Polres Jembrana untuk menekan peredaran narkoba. Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di sana, Pak Andro? Ya, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memberikan edukasi itu melalui Babin Kamtibmas ya. Jadi kalau upaya represif kan sudah pasti kita selalu melakukan pengungkapan kasus, tapi yang kita utamakan sini adalah juga edukasi kepada yang saya sampaikan bahwa yang kita utamakan adalah generasi muda yang mana nanti itu akan sebagai penerus kita untuk kedepannya nanti. Oke, baik. Kita beralih ke Operasi Keselamatan Agung 2023 yang digelar selama 14 hari dan sudah berakhir Senin 20 Februari yang lalu, Niki. Baik, kita tunda dulu pertanyaan saya. Ada Pak Gede kebetulan dari negara, Niki, yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Gede. Swastiastu. Pak Gede, negara di mana, Niki? Di Budang. Halo? Dia saking negara. Negara napi niki Pak Gede? Negara Budang. Budang. Oke. Budang. Oke, durus Pak Gede. Silakan. Nggih. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu, selamat sore Pak Gede. Nggih, tiang sebagai warga negara Jembrana. Mau menanyakan
terkait dengan etle nih ke kapan dimulai di Jemberana nih Pak? Oke, ye. Wah ini barusan saya mau tanya sama Pak Andro, ternyata udah keduluan sama Pak Gede nih Ki ya. Etle. Terus ada lagi pertanyaan lagi ke yang lainnya, Pak Gede? Oke, itu saja. Oh, Terima gitu. kasih. Wah, ini harus hati-hati loh Pak Gede kalau berkendaraan karena etle nggak kelihatan nih. Kita melakukan kesalahan tiba-tiba aja dapat surat cinta dari Polres ini. Baik, Pak Andro, gimana nih dengan ETLE-nya, etle di Jemberana? Sudah dilakukan kah? Baik, jadi untuk etle ini sudah dilaksanakan oleh Polres Jemberana memang dimulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Februari itu sudah berjalan sebenarnya. Jadi Baik. itu pas juga dengan operasi keselamatan. Jadi memang sudah dilaksanakan dan untuk prosesnya masih menggunakan untuk etle-nya ini masih menggunakan yang mobile. Jadi menggunakan telepon dibawa sama petugas, kemudian akan difoto pelanggar-pelanggar yang melanggar lalu lintas. Oke, baik. Dan yang melakukan pelanggaran juga akan dilakukan penindakan seperti apa? Ya, jadi untuk penindakan ini memang yang pertama adalah dilakukan penindakan. Ya, jadi untuk sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu terkait etle ini. Jadi biar masyarakat tahu bahwa etle ini atau yang biasa disebut Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi itu merupakan sistem penegakan hukum ya untuk di bidang lalu lintas, di mana yang mengutamakan ya informasi, teknologi informasi, kemudian juga menggunakan media kamera seperti itu, kemudian untuk melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Ya, untuk etle sendiri itu ada dua jenis memang. Yang pertama itu ada etle yang statis, kemudian etle yang mobile. Jadi untuk statis ini dia ditempatkan di suatu titik dan tidak bisa dipindahkan. Jadi kameranya ditaruh di suatu titik, itu contohnya di lampu merah, tapi tidak bisa dipindahkan ya. Nah kemudian untuk yang mobile ini ada dua. Yang pertama itu kamera yang dipasang di mobil, ya di mobil petugas lalu lintas. Kemudian yang kedua itu yang dibawa dalam bentuk handphone, ya dibawa oleh petugas lalu lintas, ya. Jadi untuk pelanggaran ini juga nanti dilakukan pengambilan melalui gambar, ya. Kemudian setelah diambil pelanggaran itu melalui gambar, contohnya melalui handphone, kemudian itu akan dikirim ke back office. Oke. Kemudian setelah sampai di back office itu akan dibuatkan semacam surat klarifikasi, ya. Kemudian surat ini akan dikirimkan kepada alamat atau juga bisa dikirim melalui website, ya, diakses di website juga bisa dilihat di sana. Kemudian nanti diberikan waktu untuk klarifikasi. Jadi kalau sampai batas waktu yang ditentukan dari klarifikasi sampai pembayaran tidak dilakukan, akan ada pemblokiran STNK seperti itu. Baik. Itu jalurnya ya Pak ya, tentang etle. Baik, kita ke Pak Retana di negara juga, Niki. Om Swastiastu. Selamat sore. Sore ya. Nggih, durus Pak Retana. Iya. Begini Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Kasat Kapolres Jemberana yang berkaitan tentang situasi Kantikmas yang ada di Jemberana, begitu. Karena beliau adalah kasat baru ini Pak. Masih ada Gitu. bau-baunya masih harum nih masih. Iya, itulah bau-baunya masih harum. Begitu. Oke. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Jemberana dan Bapak Kasat yang baru ini, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena kebetulan sekali di wilayah saya itu situasi Kantikmas itu sangat terkendali di Negara di mananya Niki, Pak Retana? Yang ada di Delot Berawah, Pak. Delot Berawah. Ada di desa Delot Berawah ya. Nggih. Ya. Begini, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat yang baru karena beliau baru datang di Jemberana kayaknya, karena saya belum pernah ketemu. Kebetulan saya sebagai kepala desa Delot Berawah, Pak. Oh, nggih. Iya. Sekarang kan sudah bertatap muka lewat ini dulu ya, media televisi Iya, lewat ya. media. Kebetulan saya
tanpa disengaja dadakan ada melihat beliau di televisi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena dari dulu sampai saat ini apapun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, masing-masing desa itu sudah sangat berjalan kooperatif sekali. Apalagi ada restoratif justice yang ada di semua masalah yang kecil bisa kita selesaikan di masing-masing desa. Itu apabila ada sesuatu yang lebih besar tentu nanti ranahnya kepada hukum, Pak. Nah, pada prinsipnya saya mohon kepada Bapak Kasat Res begitu, karena desa kami adalah desa abu-abu, Pak. Desa abu-abu banyak kafe begitu. Begitu. Dengan adanya kafe itu tentu terjadi banyak minuman atau alkohol yang beredar di sana. Nah, oleh sebab itu saya mohon lebih banyaklah untuk melakukan operasi ataupun menjadi atensi daripada Bapak Kapolres Jemberana ataupun polsek-polsek yang ada di seluruh Jemberana begitu. Itu harapan kami kepada Bapak Kasat. Baik, ini komentar Pak Retana. Iya, terima kasih Bapak. Sukses Pak Retana. Wah, ini mendapatkan apresiasi ini. Tahu aja Pak Retana ya tapi kalau ngomongin tentang Bali ini Pak Andro ini kayaknya lebih Bali kata orang Jawa bilang ya, karena sudah lama banget di Bali ya Pak ya. Sudah lama. Cuman sekarang dipindah ke Bali Barat seperti itu ya, bertugas ya, melayani masyarakat di sana. Baik, nah ini dia yang menjadi pertanyaan dari Pak Retana sendiri dengan apresiasi kemudian atas kerjasamanya dan mungkin bisa dikatakan juga ini keberadaan si Pandu Brana juga sangat bermanfaat ya bagi masyarakat di sana dan juga bagi kepolisian di situ. Iya, memang. Jadi memang untuk si Pandu Brana sendiri itu kan merupakan suatu program yang diatensi oleh Bapak Kapolda kita. Ya, jadi untuk si Pandu Beranat ini kita banyak mengencarkan di desa-desa. Ya, jadi disitulah yang kita harapkan kerjasamanya dengan masyarakat sehingga bersama-sama dengan masyarakat kita dapat menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah polisi ini juga kan tidak terlalu tidak terlalu yang bisa kita selalu hadir untuk 24 jam untuk menemani masyarakat seperti itu. Memang ada juga istilah Babin Kamtibmas yang selama ini selalu stay 24 jam di sana, tapi untuk masing-masing desa juga paling di satu anggota Babin Kamtibmas, kalau nggak paling banyak 2. Ya, dan juga memang di luar itu pun ada anggota-anggota dari Reskrim dan juga mungkin dari Sabara yang melakukan patroli, tapi pada intinya kita tidak bisa sampai sedetailnya untuk mengawasi di suatu wilayah tertentu ya. Jadi kayak seperti saya sampaikan bahwa orang melakukan kejahatan itu kan melihat kesempatan. Dia pun tahu di mana polisi banyak, nah mungkin dia melakukan kan gitu seperti itu ya. Jadi disinilah kita sama-sama dengan adanya si Pandu Beranat ini juga kita mengajak sama-sama masyarakat untuk terlibat dan sama-sama aktif dalam membantu polisi dalam menjaga keamanan seperti itu. Baik, ini juga harapannya Pak Retana tadi mengatakan ini daerah Pak Retana ini daerah abu-abu. Saya pikir ini banyak anak SMA di sana ya ternyata. Baik. Nah, ada hal yang diharapkan dari Pak Retana sendiri tentang bisa dikatakan mendapat perhatian juga dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah sana. Baik. Jadi memang kita juga dari kepolisian juga bahwa memang ada terobosan dari Bapak Kapolres kita ya terkait dengan Bapak Kapolres Jemberana terkait dengan patroli Rahayu ya. Jadi itu diharapkan dengan adanya patroli itu di situ kita dapat menunjukkan bahwa polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita hadir dengan menggunakan mobil dengan lampu rotator berwarna biru ya. Jadi dengan melihat cahaya lampu itu masyarakat tahu bahwa polisi itu hadir di sana ya. Jadi itu juga merupakan salah satu upaya di lain seperti saya sampaikan tadi juga dari pihak Reskrim juga melaksanakan kegiatan kring reserse di wilayah-wilayah tertentu, tapi kita juga tetap mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Dan untuk terkait dengan adanya keluhan seperti apapun kita selalu menampung dan nanti kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait, misalkan dari Pol PP, ya, kemudian dari mungkin dari Sat Narkobanya juga nanti bersama-sama untuk turun untuk mengecek
terkait dengan mungkin yang disampaikan tadi kafe, apakah ada izinnya apa tidak, kemudian terkait minumannya seperti apa nanti itu Oke. akan ditindaklanjuti. Jam operasional Ya, juga sesuai. seperti itu. Ya, Pak Andro, baik Pak Andro, Pak Budi, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Jemberana masih menjadi topik kita di sore hari ini, masih bersama Kasat Reskrim Polres Jemberana, Bapak Andro Yuan Elim, dan juga praktisi hukum kita, Bapak Nyoman Budi Atnyana, sekaligus Ketua Pradi Bali. Tentunya Pak Budi, tadi ada 2 penelpon ya, yang sudah masuk ke studio, tentunya memberikan apresiasi, kemudian juga menanyakan tentang etle ini sendiri, dan harapannya juga. Seperti itulah masyarakat yang diharapkan kepada kepolisian. Jadi kalau soal etle ini, kalau masyarakat mencermati, ini etle ini kan jauh lebih saklek daripada razia yang diadakan oleh teman-teman lantas kan. Kalau etle asal udah ke foto, nggak pakai sabuk pengaman ya udah kena. Baik. Mungkin kalau kita sedang di traffic light tidak pakai sabuk pengaman, dah teman polisi kan diingetin, pakai. Iya. Tapi kalau yang ini kan surat cinta yang datang, surat cinta yang datang. Jadi ini lebih strict, lebih tegas. Jadi baik. ketika terjadi pelanggaran udah langsung lampu merah kita lewat ya udah kena. Ya udah kena lagi itu, kena surat. Nah, problemnya kalau mobil itu sudah kita jual ke orang lain. Itu dia. Nah, masih ini atas nama atas nama ini kita. apakah pernah terjadi Pak Andro seperti itu? Baik, jadi kalau untuk di Jemberana sendiri sih sampai sekarang sih belum, karena untuk Tapi ada antisipasi nggak seperti itu? jadi itulah makanya ada istilah surat konfirmasi itu. Jadi surat Konfirmasi. jadi surat itulah yang nanti akan dikirim, kemudian yang pelanggar itu akan melihat nanti apakah memang benar, karena akan dilampirkan dengan foto-foto juga ya. Jadi Baik. nanti untuk semacam klarifikasi itu dapat langsung disampaikan nanti kepada petugas, bisa datang langsung ke poskonya atau mungkin bisa melalui membalas surat seperti itu. Oke, baik. Jangan-jangan nanti seperti oke lah, seperti case-nya saya sudah menjual sesuatu, tiba-tiba datang surat ke saya, ya saya anteng aja. Oh, saya nggak pernah berbuat kesalahan, ya udah diamin aja. Seperti itu kah? Seperti itu, Pak Budi? Jadi kan sudah dibilang Pak Andro, ada space atau ada ruang untuk klarifikasi. Baik. Dalam klarifikasi itulah akan disampaikan, mobilnya sudah saya jual, buktinya ini, yang beli si ini, itulah. Jadi itu lebih gampang untuk diginikan, dan juga kan nuansa keadilannya ada. Orang kita butuhkan lagi pemilik mobil itu, tidak pakai kendaraan itu, kenapa harus kita yang bertanggung jawab atas tilang itu. Tapi dengan adanya etle ini sebenarnya kan sama-sama mendidik kita semua. Secara tidak langsung? Ya, walaupun kita akan dapat surat cinta, tapi dalam jangka panjang kan masyarakat ini akan terlatih untuk bisa berdisiplin berlalu lintas. Baik, walaupun tidak ada petugas di lapangan seperti itu. Di sisi lain juga menghindari juga tudingan kepada petugas. Kalau misalnya dengan Tudingan seperti? misalnya ada begini, oh ini petugas main ini di bawah kayak gitulah, tentang tilang dan lain sebagainya. Baik, tapi kalau baik. sudah etle, apa yang dibantah? Kan tidak bisa dibantah lagi, udah konkret itu. Udah konkret itu. Ada fotonya. Nah, karena disiplin itu jadinya masyarakat itu sudah tidak ada alasan lagi Untuk mengelak. untuk mengelak. Karena apa? Ada bukti foto ya Pak ya? Ya, Ada bukti foto. Oke, baik. Kalau soal foto-foto, Pak Andro mengatakan ini ya, etle ada 2 jenis, ada statis dan mobile seperti itu. Nah, yang statis itu sudah ada dipasangkah di beberapa titik di Jemberana, Pak? Jadi kalau di Jemberana sendiri memang belum. Kalau Belum untuk ada. ya statis, tapi memang rencana nanti di bulan April akan dipasang. Untuk tiangnya sudah, nanti tinggal kameranya nanti untuk di bulan April nanti akan dipasang. Oke, Ya. bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan etle ini sendiri, khususnya di Polres Jemberana? Baik, jadi untuk sosialisasi saya pikir sudah banyak sebenarnya sudah disampaikan ya. Jadi kalau kita lihat di media elektronik juga sudah banyak disampaikan dari tingkat Mabes, Polda, sampai di Jemberana pun sendiri kita sudah melakukan berbagai upaya untuk sosialisasi, mulai dari penyampaian melalui media sosial seperti itu ya. Kemudian juga di sini dapat saya sampaikan juga untuk masyarakat,
khususnya di Jemberana yang pengen mengetahui informasi terkait seputar etle, mungkin bisa menghubungi nomor. Nanti saya sampaikan nomornya di TMC. Untuk TMC Jemberana itu di nomor 081 329 732 109. Kemudian juga Kanitur Jawalinya saya sampaikan nomornya 081 747 91471. Kemudian untuk Kasat Lantasnya juga nomornya 085 186 34 2012. Jadi ini juga nomor ini kami sampaikan juga kepada masyarakat yang kiranya pengen tahu atau informasi lebih jelasnya terkait etle bisa menghubungi nomor-nomor tersebut. Seperti itu. Oke, kita hubungkan dengan Operasi Keselamatan Agung 2023 yang berakhir 20 Februari yang lalu. Ini sendiri seperti apa di Jemberana sendiri, Pak? Baik, jadi untuk adakah peningkatan pelanggaran? Ya, baik. Jadi kalau untuk operasi keselamatan ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, ya, jadi di sini memang ada penurunan, ya, untuk jumlah kejadiannya ada penurunan khusus 14 hari, ya, mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 20 Februari, ya. Jadi itu ada penurunan untuk angka kecelakaannya. Kemudian untuk korban meninggal dunia ini ada peningkatan. Jadi kalau memang di tahun 2022 tidak ada korban jiwa, di 2023 ada korban jiwa 1 orang, ya. Kemudian untuk luka berat nihil tidak ada, masih sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian untuk korban luka ringan pun mengalami penurunan, ya. Jadi yang di tahun 2022 itu ada 10 korban, untuk di 2023 itu ada 5 korban. Jadi memang ada penurunan. Ya mungkin ini juga salah satu dari upaya-upaya, ya, upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Memang saya tidak dapat mengklaim bahwa ini sepenuhnya adalah keberhasilan dari Polres Jemberana sendiri, tapi ini juga melibatkan dari instansi-instansi terkait dan juga masyarakat yang mungkin sudah paham dan mengerti terkait dengan berlalu lintas yang baik, seperti itu. Termasuk juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Polres Jemberana memberikan edukasi kepada masyarakat demi keamanan dan kenyamanan? Ya, tentunya seperti itu. Jadi dalam operasi keselamatan ini juga memang lebih di titik, memang selain dari adanya upaya penilangan melalui elektronik, tetapi juga di sini kita juga mengedepankan juga teguran simpatik. Jadi di saat melakukan teguran simpatik itu kita akan menyisipkan terkait dengan edukasi-edukasi. Ya, kita menyampaikan kepada masyarakat saat melakukan teguran simpatik itu, kita menyampaikan bahwa kita sisipkan terkait dengan edukasi bagaimana untuk keselamatan diri sendiri itu dan juga orang lain itu menjadi prioritas utama dalam berlalu lintas, seperti itu. Baik, Pak Budi, dengan apa yang dilakukan dari pihak Polres Jemberana bahwa etle pun sudah berjalan saat ini, kemudian sosialisasi juga mungkin masyarakat juga sudah mengetahui, dan ada juga yang tadi Pak Retana dari Dulur Berawah ini sendiri mengapresiasi kinerja dari Polres Jemberana, kemudian Bapak Kapolres dengan beserta anggotanya, kemudian keberadaan si Pandu Beradat ini juga sangat memberikan manfaat bagi masyarakat agar tidak case-case yang bisa diselesaikan di desa adat, di lingkup desa adat dulu, tidak sampai ke pihak kepolisian, seperti itu Pak Budi. Jadi Pandu Beradat ini kan menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, karena jumlah personil polisi dibandingkan dengan masyarakat yang harus diurusin, dilindungi dan dijaga Kamtibmasnya itu kan tidak berimbang. Tidak berimbang. Ini memberikan keuntungan bagi pihak kepolisian juga kah? Jadi jumlah personel polisi dibandingkan dengan jumlah masyarakat itu kan tidak seimbang. Idealnya misalnya per 300 orang harus ada 1 orang polisi misalnya. Tapi jumlah itu kan belum tercapai. Walaupun terus dilakukan rekrutmen dari Mabes Polri untuk rekrut polisi baru, tapi yang pensiun juga banyak kan. Baik. Nah, mungkin jumlah ini yang tidak sepadan dengan jumlah masyarakat ini diperlukanlah dalam proses menjaga Kamtibmas itu ada keikutsertaan pihak-pihak lain. Nah, dengan si Pandu Beradat ini kan mulai melibatkan lembaga-lembaga dan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses menjaga keamanan di sekitarnya. Kalau kita semua menyerahkan sepenuhnya sama teman-teman kepolisian, tidak aman terus nanti. Kalau masyarakatnya tidak ikut mensupport, tidak ikut menginformasikan perkembangan-perkembangan yang ada, tidak ikut menjaga bersama teman-teman Babin itu tidak bisa. Jadi wajiblah
soal Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab polisi aja, tanggung jawab kita bersama. Kita harus memahami itu. Karena teman-teman polisi kan terbatas. Kalau ada gelagat orang-orang yang mencurigakan, kalau tidak diinformasikan, teman-teman kan tidak tahu juga di kepolisian. Ya. Ya. Nah, sehingga dengan adanya pengaduan seperti itu, sehingga teman-teman di kepolisian bisa melakukan tindakan-tindakan semestinya untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya. Termasuk juga dengan keberadaan etle ini sendiri, Pak Budi? Etle ini kan sesuatu yang buat masyarakat awam kan sesuatu yang baru. Ya. Kalau sesuatu yang baru pasti terjadi diskusi-diskusi atau mungkin perdebatan-perdebatan. Gitu loh. Oke. Semua barang baru itu seperti itu. Dulu waktu underpass dibangun di Simpang Siur itu banyak yang protes. Ngapain seperti itu? Tapi ketika udah ada kan dinikmati aja. Baik. Nah, etle itu juga kayak gini. Nanti masyarakat akan bilang, wah apa nih etle ini? Padahal mereka menginginkan ada sesuatu yang fair tentang gimana sebuah pelanggaran bisa ditindak dengan adil. Ya itu etle itu. Ini mendisiplinkan masyarakat. Mendisiplinkan masyarakat. Berlalu Kalau kita komit bahwa ini penegakan hukum harus ada terhadap pelanggaran lalu lintas, ya etle itu jawabannya. Kan kecelakaan lalu lintas bermula dari pelanggaran. Ya. Nah, kalau pelanggarannya ini kita minimalkan dengan orang ditilang bayar 500.000 kan mikir juga melanggar kan? Mikir juga, betul tak Pak? Nah, jadi proses ini memang harus dilalui bahwa sosialisasi membutuhkan waktu ya, tetapi masyarakat pun harus mulai beradaptasi dengan program-program seperti ini karena ini memang lebih baik. Orang di semua bidang loh Pak Made. Jadi masyarakat harus mulai beradaptasi. Semua bidang loh. Sekarang baru ET. Coba lihat di pengadilan kita udah ada e-litigasi. E-litigasi ini maksudnya orang bersidang secara online. Baik. Jadi pengacara dari rumah pun bisa sidang. Oh, iya. Bisa sidang. Nah, kenapa e-litigasi diadakan? Untuk membatasi bertemunya para pencari keadilan dengan aparat pengadilan. Kan ini yang dituding menyebabkan kolusi dan lain sebagainya. Dengan adanya e-court dan e-litigasi, tidak ketemu ini orangnya. Hanya lewat email dan lain sebagainya. Baik. Nah, semua sisi kehidupan kita akan mengarah seperti itu. Semua digitalisasi dan seperti itu. Baik, yang Mari pastinya- sama-sama kita sambut. Itulah. Kita sambut Iya. dengan kehadiran ini sendiri. Ini memerlukan selain juga sosialisasi juga sudah dilakukan dan pemahaman dari masyarakat juga harus dilakukan seperti itu. Pak Andro, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Jemberana untuk ayo kita sama-sama menjaga kenyamanan dan keamanan demi kita bersama seperti itu. Siap. Baik, jadi mungkin dalam kesempatan ini juga mungkin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Jemberana, kiranya mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kita, ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita utamakan dulu, yang kita pikirkan adalah keluarga kita dulu, ya, dari lingkup yang terkecil sampai lingkup yang lebih besar. Jadi memang secara umum kita harapkan juga di sini masyarakat aktif, ya, aktif untuk memberikan informasi juga kepada kita di pihak kepolisian, karena seperti saya sampaikan bahwa jumlah personil kita juga terbatas, dan tapi kita kepingin memaksimalkan tugas kita sehingga situasi itu tetap aman terkendali. Tapi mungkin dengan ada bantuan dari masyarakat juga itu dapat meringankan tugas kita, sehingga tugas-tugas yang harusnya kita laksanakan karena kita fokus untuk pengamanan ketertiban ini, mungkin hal-hal lain yang terkait dengan penanganan kasus juga bisa kita laksanakan. Jadi bisa dikatakan Kamtibmas bukan hanya tugas dari polisi, dari kita juga masyarakat dari sebagai masyarakat juga ya. Baik, Pak Andro, Pak Budi, terima kasih sudah sharing sama di Sekedar Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.